Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik lagi nih bareng aku Kanisa dan kita hari ini tentunya akan mempelajari materi mengenai tes wawasan kebangsaan. Dan hari ini aku akan bahas nih mengenai Pancasila, UUD 1945 dan juga bela negara. Nah, kira-kira soalnya kayak gimana sih? Kita mulai aja ya. Let's go! Oke, kita masuk ke soal pertama ya, teman-teman nih mengenai apa nih? Mengenai Pancasila ya. Pak Suyatno adalah orang yang sombong. Ia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Sikap Pak Suyatno bertentangan dengan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau E nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kira-kira apa nih, teman-teman? Sikap yang dilakukan oleh Pak Yatno nih dengan selalu menilai orang dari kekayaan dan juga kedudukannya nih. Bertentangan dengan sila apa sih, teman-teman? Nah, ini berarti hubungan apa nih? Hubungan antara manusia dengan sesama manusia lain secara individu nih. Berarti bertentangan dengan sila apa nih? Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya, teman-teman. Karena dengan adanya sikap sombong ini, yang mana dilihatkan dari cara dia menilai orang itu berdasarkan kekayaan dan kedudukan, berarti Pak Suyatno ini tidak mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya, sebagaimana yang sudah diamanatkan nih dalam nilai-nilai butir pengamalan Pancasila sila yang kedua, teman-teman. Jadi untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang B, bertentangan dengan sila yang kedua. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 nih, masih berkaitan dengan Pancasila nih teman-teman. Berikut ini yang bukan termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah A. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, B. Menggunakan akal dan pikiran sehat dalam ketika memberikan usulan dan ketika mengambil keputusan, C. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa terkecuali, D. Setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari, baik kepada Tuhan maupun orang lain. Atau ini, setiap keputusan yang diambil berdasarkan dengan penetapan tanpa dimusyawarahkan sebelumnya. Nah, teman-teman, apa nih yang bukan termasuk daripada nilai sila keempat Pancasila, teman-teman? Sila keempat nih apa nih bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, berarti nilai-nilai yang terkandung di dalam itu berkaitan dengan apa nih, teman-teman? Dengan pengambilan keputusan dan juga melalui musyawarah, teman-teman. Nah, berarti yang mana nih yang tidak termasuk nih, teman-teman? Itu yang E ya, teman-teman. Setiap keputusan yang diambil berdasarkan dengan penetapan tanpa dimusyawarahkan sebelumnya nih di sini nih. Tanpa dimusyawarahkan sebelumnya nih, teman-teman. Padahal di dalam sila keempat ini sudah secara jelas nih menyatakan nih, kalau dalam pengambilan keputusan itu harus mengutamakan musyawarah dulu nih teman-teman untuk kepentingan bersama. Tapi di opsi E ini justru mengambil keputusannya itu tanpa dimusyawarahkan sebelumnya. Berarti ini tidak memperlihatkan nih atau tidak termasuk ke dalam Pancasila sila yang keempat. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 ya teman-teman. Ini mengenai UUD 1945 nih. Bambang ditangkap polisi gara-gara melakukan pencurian buah nanas milik PT Bahagia Selamanya. Dia kemudian diadili oleh pengadilan dan dinyatakan bersalah, kemudian dijatuhi hukuman 1 tahun. Sedangkan Anton yang merupakan salah seorang pejabat di pemerintah provinsi melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Anton dinyatakan tidak bersalah dengan dalih bekerja demi kepentingan negara atau pejabat. Hal ini jelas bertentangan nih dengan UUD 1945 pasal berapa nih teman-teman? Nah, di sini bertentangan dengan apa nih? Dengan hukum ya teman-teman. Nah, kira-kira bertentangan dengan apa nih? Bambang ditangkap karena mencuri buah nanas, dia dijatuhi hukuman 1 tahun, tapi Anton nih yang jelas-jelas nih melakukan tindak pidana korupsi
justru dinyatakan tidak bersalah nih, teman-teman. Berarti yang mana nih? Bertentangan dengan pasal berapa? Kita lihat satu persatu opsinya ya, teman-teman. Di sini nih aku ada penjelasannya nih, teman-teman. Di sini nih, pasal 1 ayat 1 ini berkaitan dengan apa nih? Berkaitan dengan bentuk negara ya, yaitu bentuk negara Indonesia, negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian di pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian di pasal 2 ayat 1 nih, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kemudian di pasal 3 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kemudian pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, teman-teman, berarti yang mana nih yang sekiranya ada kaitannya dengan kasus tadi nih, teman-teman? Itu di sini ya. Pasal 1 ayat 3 nih, teman-teman, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, di sini nih, teman-teman. Pasal 1 ayat 3. Nah, ini bertentangan nih dengan pasal ini. Nah, negara hukum itu apa sih? Berarti negara yang dalam pelaksanaan pemerintahannya, kehidupan berbangsa bernegaranya itu kan sesuai dengan hukum ya, teman-teman. Nah, ini di sini ada nih, justru bertentangan nih, teman-teman, karena yang mencuri buah nanas itu dijatuhi hukuman, justru kalau yang tindak pidana korupsi itu malah tidak dinyatakan bersalah. Berarti kan ini ada pertentangan nih, tidak memperlihatkan adanya negara Indonesia adalah negara hukum, teman-teman. Berarti untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang B, telah melanggar pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Eits, sabar dulu. Sebelum aku lanjutin ke pembahasan selanjutnya, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya di-share nih ke teman-teman pejuang CPNS lainnya. Nah, lanjut lagi nih ke soal nomor 4, teman-teman. Masih berkaitan nih dengan UUD 1945 nih, teman-teman. RUU Omnibus Law Cipta Kerja resmi disahkan oleh DPR menjadi undang-undang pada rapat paripurna. RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden dan merupakan bagian dari RUU Prioritas tahun 2020 dalam program legislasi nasional tahun 2020. Uraian di atas menggambarkan salah satu kewenangan Presiden yang merupakan implementasi UUD 1945 pasal A. Pasal 4 ayat 1, B. Pasal 4 ayat 2, C. Pasal 5 ayat 1, D. Pasal 5 ayat 2 atau E nih, Pasal 6 ayat 1. Nah, ini apa nih? Kewenangan Presiden, teman-teman, dalam apa? Dalam mengusulkan RUU nih, teman-teman. Di sini nih, RUU diusulkan oleh Presiden, teman-teman nih. RUU Omnibus Law Cipta Kerja beberapa tahun lalu itu sempat ramai ya, teman-teman, bahkan sampai ada aksi demonstrasi nih, teman-teman. Ini adalah salah satu kewenangan Presiden nih untuk mengajukan RUU nih. Nah, ini diatur di pasal berapa nih, teman-teman, di UUD? Kita lihat nih satu persatu opsi jawabannya ya. Pasal 4 ayat 1 nih, mengenai apa nih? Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian pasal 4 ayat 2, dalam melakukan kewajibannya itu dibantu oleh satu orang wakil presiden. Kemudian di pasal 5 ayat 1, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian pasal 5 ayat 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dan di pasal 6 ayat 1, calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, teman-teman, di sini pasal 4 ayat 1 ini apa nih? Ini mengenai apa nih? Kekuasaan pemerintahan yang dimiliki oleh presiden ya, teman-teman. Berarti ini bukan jawabannya nih. Kemudian pasal 4 ayat 2 ini apa nih? Tentang dalam melaksanakan kewajiban itu dibantu oleh wakil presiden. Nah, di sini nih, teman-teman nih, di pasal 5 ayat 1 nih, teman-teman. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, berarti ini nih, ini adalah kewenangan presiden nih, teman-teman, sebagaimana nih di kasus yang sebelumnya di soal. Dalam mengajukan RUU apa? RUU Omnibus Law, teman-teman. Karena di pasal 5 ayat 2 ini justru lebih kepada nih, penetapan peraturan pemerintah. Kalau di pasal 6 ayat 1 justru lebih berkaitan dengan syarat nih, syarat sebagai presiden dan calon wakil presiden. Nah, berarti untuk soal ini, salah satu kewenangan presiden itu dalam hal mengusulkan RUU atau rancangan undang-undang kepada DPR itu diatur dalam pasal berapa nih tadi, teman-teman? Itu pasal 5 ayat 1 UUD 1945. Oke, kita masuk ke soal terakhir nih, teman-teman, mengenai bela negara nih.
Malaysia pernah melakukan klaim bahwa kebudayaan wayang kulit dan batik merupakan budaya asli dari negaranya. Namun, klaim Malaysia terbantahkan dengan pengakuan UNESCO bahwa wayang kulit dan batik merupakan warisan budaya asli Indonesia. Sebagai bentuk bela negara akan budaya Indonesia, sikap yang kita ambil adalah A. Menerima klaim Malaysia karena ingin menjaga kerukunan dan kedamaian antar negara. B. Mulai mencintai budaya Indonesia dengan memberikan apresiasi dan menikmati pertunjukan atau produk kebudayaan Indonesia. Kemudian C. Melestarikan budaya warisan Indonesia yang beragam. D. Melakukan asimilasi budaya Indonesia dengan budaya lain sehingga menghasilkan budaya baru yang akan lebih dikenal. Atau ini melakukan protes terhadap klaim Malaysia. Yang mana nih teman-teman? Sebagai bentuk upaya bela negara nih terhadap budaya Indonesia nih. Yang mana yang perlu kita ambil nih teman-teman sikapnya? Nah, teman-teman, nih kita bisa nih melakukan bela negara terhadap kebudayaan Indonesia dengan cara apa nih, teman-teman? Dengan cara mulai mencintai budaya Indonesia dengan memberikan apresiasi dan menikmati pertunjukan atau produk kebudayaan Indonesia nih, teman-teman. Ini bisa nih menjadi salah satu upaya kita nih sebagai warga negara untuk melakukan bela negara terhadap kebudayaan-kebudayaan Indonesia agar tidak diklaim nih oleh negara lain, salah satunya oleh negara Malaysia, teman-teman. Nah, teman-teman, sekian dulu ya untuk pembahasan hari ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah!